Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan. Throwback sebelum pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024 lalu. Beberapa tokoh dari kalangan politikus dan artis memilih untuk mengundurkan diri dari jabatan mereka untuk mendukung pasangan calon nomor urut 01 dan 03. Tapi setelah hasil quick count sementara dirilis, justru menunjukkan kalau paslon nomor urut 2, yakni Prabowo Gibran, jauh lebih unggul. Lantas siapa aja mereka? Dan apakah mereka rugi meninggalkan jabatannya masing-masing untuk mendukung capres dan cawapres pilihan mereka? Di urutan pertama ada Abdi Negara Nurdin atau dikenal sebagai Abdi Sleng yang meninggalkan posisi komisaris di PT Telkom Tbk untuk mendukung paslon Ganjar Mahfud. Alasan Abdi menyatakan pilihannya untuk mundur dari posisi komisaris perusahaan plat merah itu adalah untuk menghormati aturan dan etika politik. Abdi juga berharap kalau Ganjar Mahfud nantinya terpilih, segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN hilang dari Indonesia sebagaimana cita-cita reformasi. Dalam deklarasi dukungan dan informasi pengunduran diri Abdi yang dihadiri langsung oleh Ganjar Mahfud, Sleng dan Slengker tersebut telah pula menyampaikan sejumlah ide dan gagasan kepada pasangan calon tersebut dan mereka sebut sebagai revolusi cinta. Saya sudah melayangkan surat pengunduran diri dari Telkom Indonesia. Pengunduran diri Abdi dari posisi komisaris BUMN itu menambah panjang daftar para pejabat yang melepas posisinya untuk bergabung ke barisan pendukung Ganjar Mahfud. Sementara itu, Andi Wijayanto sebelumnya adalah Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional atau Lemhanas sejak 2022. Andi mengundurkan diri dari posisinya begitu diminta membantu Ganjar di Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Andi mengumumkan pengunduran diri dari posisi Gubernur Lemhanas pada 16 Oktober 2023. Satu-satunya alasan Andi mengundurkan diri adalah untuk menjaga netralitas Lemhanas dan memastikan lembaga tersebut tidak terlibat dalam politik praktis. Andi Wijayanto bergabung dalam TPN Ganjar Presiden dengan posisi Deputi 5.0 yang diumumkan langsung oleh Ketua TPN Arsyad Rashid di Gedung HIN Jakarta pada 11 Oktober 2023. TPN Ganjar kemudian berubah nama menjadi TPN Ganjar Mahfud setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumumkan Mahfud MD sebagai calon pendamping Ganjar pada 18 Oktober 2023. Yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas, Andi Wijayanto, resmi bergabung dalam barisan Tim Pemenangan Nasional atau TPN bakal calon presiden atau capres PDI Perjuangan untuk pemilu 2024 Ganjar Pranowo. Bergabungnya Andi di TPN Ganjar tak lepas dari ideologi politiknya yang dirasa lebih dekat dengan PDIP. Andi bahkan mengakui jika dirinya sudah mengantongi restu dari Presiden Joko Widodo untuk bergabung ke tim pemenangan Ganjar. Pria berusia 53 tahun itu bahkan sangat pede menyebut jika dirinya dan Pak Presiden Jokowi sejalan dalam hal politik. Wajar saja sih, soalnya politikus sekaligus akademisi ini memang tidak bisa diragukan lagi dari segi latar belakang pendidikan sampai perjalanan karirnya di dunia politik tanah air. Gak kaleng-kaleng, Andi meraih gelar sarjananya dari jurusan Hubungan Internasional atau HI, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, FISIP UI, di tahun 1996. Kemudian pria kelahiran Jakarta 3 September 1971 ini melanjutkan studi di Postgraduate Diploma London School of Oriental and African Studies tahun 1997. Andi juga menyandang 2 gelar master yakni Master Teori dan Sejarah Hubungan Internasional dari London School of Economics and Political Sciences yang diraih pada tahun 1998. Lalu Master Kajian Pertahanan dari National Defense University, Amerika Serikat, tahun 2003. Berbekal latar belakang pendidikannya, Andi menjadi dosen tetap FISIP UI selama tahun 2002 sampai 2013. Darah merah mengalir dalam diri Andi lantaran sang ayah, Maijen TNI Purnawirawan Theo Syafiee, merupakan mantan Pangdam 9 Udayana, sekaligus politikus senior PDIP. Ayah Andi dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Seperti sang ayah, Andi juga dekat dengan elit Partai Banteng. Pada pemilu Presiden Pilpres 2014 silam, ia tergabung dalam tim pemenangan Jokowi Yusuf Kala. Saat itu Andi dipercaya menjadi anggota Badan Pemenangan Pemilu Presiden Jokowi JK, satu tim dengan Puan Maharani yang tak lain merupakan Putri Megawati. Andi adalah mantan Gubernur Lemhanas. Ia dikenal sebagai orang Jokowi sejak lama. Andi pernah menjadi deputi tim transisi pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala atau JK setelah Pilpres 2014. Andi juga pernah menjabat sekretaris kabinet. Sejak Desember 2021 hingga hiruk-pikuk penolakan Israel bermain di Indonesia dalam Piala Dunia U20, ia telah 4 kali bertanya ke Jokowi soal arah dukungan. Menurutnya semua jawaban Jokowi sama, yakni mendukung Ganjar. Saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar memang adalah salah satu yang menyuarakan penolakan Israel. Meski begitu dalam perjalanannya ia mengaku mengambil jalan berbeda dengan Jokowi. Terutama sejak putra Jokowi Gibran Rakabuming dicalonkan sebagai cawapres yang berpasangan dengan Prabowo Subianto. Selanjutnya ada Eko Sulistyo, mantan aktivis yang kemudian mendapat mandat menjadi komisaris PT PLN Tbk sejak 16 Oktober 2020. Eko mengirimkan surat pengunduran dirinya ke Kementerian BUMN pada 26 Oktober 2023. Eko mengaku baru mendapat informasi soal penunjukannya menjadi Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud pada 25 Oktober 2023. Meskipun Arsyad sudah mengumumkan kepengurusan TPN Ganjar Mahfud pada 11 Oktober 2023. Eko menjelaskan pengunduran dirinya itu sesuai aturan yang berlaku terkait komisaris di perusahaan plat merah ketika menjadi tim sukses salah satu kandidat di kontes demokrasi. Eko Sulistyo sebagai Wakil Ketua TPN. Berbeda dengan Eko, Henry Yosodiningrat bahkan belum lama menduduki posisinya sebagai Komisaris Mitratel atau PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk, anak perusahaan PT Telkom Indonesia sejak 22 April 2022. Henry lalu mengumumkan pengunduran dirinya pada 1 Desember 2023. Tak banyak alasan yang membuat Henry rela melepas jabatannya. Dirinya hanya mengakui pengunduran dirinya itu karena mendapat arahan langsung dari Mahfud MD untuk memperkuat struktur Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud. Andi Gani Nenawea mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris PT PPTBK pada 24 Oktober 2023 setelah 9 tahun menjabat. Presiden Komisaris PT Pembangunan Perumahan atau Persero Tbk atau PT PP Andi Gani Nenawea resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Andi Gani ingin fokus untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Grup terbesar di Indonesia akan all out mendukung Ganjar Pranowo. Sekali lagi akan all out. Andi Gani bercerita selama 9 tahun di PT PP atau sejak Mei 2015. Begitu banyak pengalaman dan kenangan yang luar biasa. Berkat tangan dinginnya, PT PP banyak menorehkan prestasi dan hasil karya yang membanggakan. Mulai dari pembangunan Tol Trans Sumatera, Bandara New Yogyakarta, Bandara Kertajati, Tol Manado Bitung, Tol Balikpapan Samarinda, hingga pembangunan Istana Negara dan kantor Presiden di IKN. Jaleswari Pramodawardhani resmi mengundurkan diri dari jabatan Deputi 5 Kantor Staf Presiden atau KSP pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Keputusan tersebut didasari pada etika dan keyakinan yang ia pegang. Dirinya menyampaikan secara formal proses permohonan pengunduran dirinya. Alumni SMA Negeri 39 Jakarta itu juga punya kredibilitas tinggi selama menjalankan jabatannya. Mulai dari terlibat aktif dalam birokrasi pemerintahan sejak 1 Dasawarsa lalu ketika ditunjuk sebagai staf khusus Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto. Pada tahun 2016, Dani diangkat menjadi staf khusus Kepala Staf Kepresidenan dan tidak lama kemudian menjadi Deputi 5 Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Mayor Jenderal TNI Andogo Wiradi yang dimutasi menjadi Koordinator Staf Ahli Panglima TNI. Dani saat ini menjabat Deputi Inklusi Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, kontestan pada Pilpres 2024. Basuki Cahayapurnama atau Ahok memberikan dukungannya kepada pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ahok mengaku dirinya takut menyesal bila tidak ikut mendukung Ganjar Mahfud. Ahok juga menilai Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang pantas menjadi presiden 2024. Untuk itu, Ahok mengaku memilih mundur agar bisa ikut memperjuangkan Ganjar. Memang udah lama saya mau mundur, masalahnya RUPS-nya mundur. Ahok mengaku sudah berencana mundur sejak lama.
Namun, ia menyebut dirinya ingin lebih dulu memastikan Pertamina bekerja sesuai aturan. Basuki Cahayapurnama yang akrab disapa Ahok membuktikan janjinya dengan mendukung kampanye calon presiden Capres dan calon wakil presiden Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dukungannya dibuktikan saat dirinya menghadiri konser Salam Metal atau Menang Mutlak di Gelora Bung Karno GBK di Jakarta beberapa waktu lalu. Ahok yang baru saja mundur dari Komisaris Utama PT Pertamina atau Persero, datang bersama dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dia pun mengenakan kemeja dan jas berwarna hitam. Sementara itu, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala alias JK memberikan dukungan kepada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Sikap politik JK resmi berlabuh dukung pasangan yang diakronimkan sebagai Amin itu. Dukungan pada Capres-Cawapres nomor urut 1 itu disampaikan langsung JK saat tengah berada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Karena Pak Anies dengan teman-temannya pejuang untuk dirinya merasa punya tanggung jawab moral agar rakyat tidak salah dalam memilih pemimpin yang akan memimpin Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Bagi JK, Anies adalah figur yang tepat untuk memimpin Indonesia.